Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati para masyayikh, para alim ulama, para ustadz, ustazah, para kiai, para bunyai dari pondok pesantren Kiai Ma'mun Abdullah, dari pondok pesantren Balikambang, Jepara, Jawa Tengah, pondok pesantren tertua di Jawa Tengah, Jepara. Yang saya hormati, ini sahabat saya Gus Nasrul. Beliau ini yang berhasil menculik saya untuk mampir ke sini. Karena jadwal saya ini padat bergizi, jadi saya baru tadi malam sampai dari Melbourne, Australia, karena diundang acara nanti Ba'da Isya di Menara Kudus bersama Wapres, Gusmus, dan Syekh Nazri ya, dari Malaysia. Ya. Nah, rupanya Gus Nasrul ini kangen sama saya. Karena itu minta saya ke sini dan saya bilang waktunya mepet sekali. Karena tadi habis zuhur di Madrasah Qudsiyah, saya diminta belok ke sana. Terus habis asar ke sini, IAIN Kudus juga minta hari Senin, saya bilang nggak bisa karena saya besok sudah balik ke Jakarta, terus akan terbang kembali ke Melbourne. Ditunggu oleh mahasiswa-mahasiswi saya yang cantik dan ganteng di Australia. Ini adik-adik santri sangat bersyukur ini diasuh oleh Gus Nasrul. Ini beliau ini doktor cum laude dari Maroko, sewaktu masih mengambil disertasi juga sudah akrab dengan saya, dan sampai sekarang beliau selalu mengklaim sebagai Gus yang ganteng setelah saya. Kalau dari usia saya jauh lebih tua, tapi kalau dari penampilan berwibawa beliau lebih berwibawa dari saya. Beliau tadi tanya ke saya, perawatannya apa? Gitu ya. Kenapa kinclong? Saya bilang perawatannya itu karena dekat-dekat dengan mahasiswi bule. Gitu ya. Nah itu yang beliau nggak bisa kan, beliau sudah punya semuanya kecuali satu itu. Nah, baik, jadi mohon izin nih para kiai, saya diminta ngomong apa sih ini kita? Bahas apa ini? Bebas ya? Oke, baik, bebas. Karena itu jadi saya berdiri saja biar yang putri juga bisa kelihatan jelas, yang putra juga. Ya. Banyak orang yang tidak sadar akan pesona dirinya, kalau saya sadar banget. Gitu. Jadi karena itu saya akan berdiri dan akan bolak-balik. Nah, saya ingin memulai dengan satu cerita bahwa ketika saya di Australia selalu ada pertanyaan, Islam di Indonesia itu kelebihannya apa sih? Kalau di Saudi Arabia ada Haramain, dua tanah suci. Ya. Kalau di Turki itu ada terakhir khilafah Turki Utsmani yang kemudian bubar tahun 1924, tetapi itu selalu menjadi barometer dari perpolitikan di dunia muslim. Lihat ke Turki. Di Mesir ada Universitas Al-Azhar, Universitas Islam tertua. Maka selalu pertanyaan orang bule ke saya itu, Islam di Indonesia itu ada apa? Kan saya nggak mungkin bilang Islam di Indonesia itu ada Gus Nasrul yang ganteng, kan saya nggak mungkin bilang gitu. Ya, karena biarlah kegantengan beliau itu cukup jadi rahasia internal kita aja, nggak perlu disebarluaskan, nggak perlu diviralkan. Ya.
Kalau ilmu beliau boleh kita viralkan, tapi kalau kegantengannya nggak perlu. Ya. Saingan sama saya soalnya. Nah, jawaban saya adalah Islam di Indonesia itu ada NU dan Muhammadiyah. Kalau kita bicara NU, maka adanya santri. Karena NU itu adalah pesantren besar, pesantren itu adalah NU kecil. Jadi kekuatan dari Islam Indonesia yang berbeda dengan di Saudi Arabia, di Turki, bahkan di Mesir sekalipun adalah adanya pondok-pondok pesantren. Jadi berbanggalah, berbahagialah bahwa sekarang adik-adik menjadi santri dan santriwati. Sama seperti saya dulu, 35-37 tahun yang lalu, saya nggak perlu sebut angka pastinya, nanti ketahuan umur saya berapa. Ya. Duduk seperti ini, pakai peci, pakai sarung, ya. Meskipun dulu itu saya sedikit lebih ganteng dari adik-adik yang cowok-cowok ini, ya. Sedikit aja, gitu ya. Tapi sama, kita pernah jadi santri, dan sekarang santri NU itu luar biasa. Tadi sudah disebut oleh Gus Nasrul pengantarnya bahwa saya mengajar di Australia. Saya mengajar di kampus namanya Monash University. Ini bukan Monash di Jakarta, itu bukan. Ya. Ini Monashnya ini pakai shin gitu ya, atau pakai short. Monash University itu di Melbourne dan menjadi salah satu universitas terbaik dunia. Dan saya bekerja di fakultas hukumnya. Nah, adik-adik, ini penting untuk kemudian kita bicarakan. Kenapa? Karena santri zaman sekarang itu suka bertanya, saya itu nanti bisanya jadi apa ya? Rasanya kalau mau jadi ustadz, udah banyak yang jadi ustadz. Mau jadi ustazah, udah banyak yang jadi ustazah. Kalau jadi ustadz, udah banyak yang jamaah gitu ya. Kalau ustazah, curhat dong ma gitu kan, nah itu udah banyak gitu. Terus ada yang mau jadi politisi ya, apalagi ini menjelang pilpres, ini bakal banyak yang mau jadi politisi demi bangsa dan negara, kan gitu kan. Nggak jelas bangsa dan negara yang mana, tapi seperti itu. Mamit. Ya. Nah, terus santri mau jadi apa setelah ini? Mau jadi pengusaha, kan mesti punya modal, uang. Sekarang jarang santri yang menjadi pengusaha sukses. Ada tapi bisa dihitung dengan jari. Ada yang mau menjadi santri YouTuber. Sekarang ini kan santrinya santri ala TikTok. Ini para santri boleh pakai HP nggak? Nggak boleh. Oh gitu, kecuali kuliah. Makanya pada nggak tahu nih TikTok ini apa kayaknya ini. Tahu kan TikTok? Kok bisa tahu? Padahal nggak punya HP gitu loh. Nggak boleh pegang HP. Wah, ini salah satu keajaiban dunia ini. Ini malam ini sesi keamanan mesti merazia ini. Ya, udah difoto? Nah ini maksudnya apa ini? Jangan lama-lama, saya nggak ceramah-ceramah nanti. Ya, jadi mau jadi apa santri zaman sekarang? Nah, salah satu yang ingin saya bilang adalah santri zaman sekarang itu bisa jadi dosen di universitas terbaik di dunia. Sampai saat ini saya adalah orang Indonesia yang pertama dan satu-satunya yang menjadi dosen tetap di Fakultas Hukum di Australia. Bukan alumni UI, bukan alumni UGM, bukan alumni Undip,
tapi alumni pesantren yang bisa jadi dosen di Fakultas Hukum di Australia. Ini Gus Nasrul, saya nggak lagi promosi, ini marketing, ya, bukan promosi. Ya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan, kok bisa ada santri yang dulunya 35 tahun, 37 tahun yang lalu duduk seperti ini, pakai peci yang pecinya miring-miring, nah kan langsung pada benerin tuh kan. Ya. Yang pakai sarung tapi nggak pakai celana dalam, kok langsung tengok kanan kiri nih? Yang suka kalau dapat kiriman makanan, tiba-tiba kemudian sudah diambil oleh kawan sekamar. Yang sendalnya suka digosok oleh sesama santri. Nah. Yang semua penyakit kulit pernah dialami, yang hanya bisa sembuh oleh salep 99. Ini kita santri buka kartu semua ini. Jadi Gus Nasrul, kenapa salep 99? Yang ampuh menghadapi semua penyakit kulit di pondok. Karena 99 Asmaul Husna. Ada juga 88. Oh, kurang ampuh itu, 99 ampuh. Nah, ini menjadi pertanyaan, kenapa santri yang kampungan seperti kita ini kok bisa? Dan bukan cuma saya sekarang. Kalau saya tadi di Australia, di Fakultas Hukum, di negara-negara lain juga banyak. Di Belgia ada sahabat saya, Ayang Utriza Yakin. Ya, yang gondrong, betul. Dia pernah kuliah di Al-Azhar, Mesir, bahasa Arabnya bagus. Dia kemudian kuliah di Prancis, bahasa Prancisnya juga bagus. Sekarang mengajar di Belgia, mahasiswa-mahasiswinya orang bule pakai bahasa Prancis mengajarnya. Ada Profesor Habib, dia sudah Profesor Habib pula, Ismail Fajri Alatas. Dia mengajar di New York. Ini Habib dari Pekalongan. Dia sangat dekat dengan Habib Lutfi bin Yahya. Masih muda. Ya, suaminya Samara. Samara udah nggak PSI lagi sekarang. Ya. Nah, ada lagi profesor suami istri mengajar di Amerika. Orang Indonesia, santri NU. Suaminya namanya Salahuddin Kafrawi, ahli filsafat Islam. Istrinya Profesor Etin Anwar. Suami istri profesor mengajar di Amerika. Saya nggak tahu malam-malam yang diobrolin apa gitu ya. Nggak mungkin malam-malam yang diobrolin itu adalah sinetron tersanjung gitu ya. Nih kan para ustadz-ustazah nyengir nih semua nih. Ya. Nggak tahu ya. Apa mereka tahu? Oh, Ikatan Cinta ya sinetronnya. Beda generasi memang ya. Ada kemudian di Australia juga, di Canberra, di ibu kota, ada Profesor Eva Nisa, putri kiai dari Betawi, yang sekarang juga mengajar di Australia. Di Jerman, di Korea, ya, di Malaysia, sekarang banyak sekali santri-santri NU yang sudah mengajar mendunia di berbagai universitas top dunia. Jadi jangan remehkan santri yang pakai salep 99. Ternyata penyakit kulitnya itu membawa berkah. Tapi di sini nggak ada penyakit kulit lah ya. Paling cuma panu, ya, kadas, ya, kurap gitu. Atau kalau malam-malam tidur gatel, ada bangsat yang gigit gitu ya. Nah, karena itu sekarang adik-adik harus punya cita-cita, cukup sekolah sampai di Jepara saja, atau mau sekolah terus sampai ke Harvard University di Amerika, Yale University, atau Monash University di Australia. Mau terus belajar
menaklukkan dunia, atau cukup di Jepara jadi ustadz atau jadi istri yang baik? Ada yang bilang mau jadi istri yang baik aja. Ya, istri yang soleha juga bagus, baik. Jadi profesor seperti Profesor Etin Anwar, Profesor Eva Nisa tadi bukan berarti tidak menjadi istri yang baik. Nah, dari tadi. Nah, itu. Rupanya mic yang bagusan dipegang oleh Gus Nasrul tadi. Ya. Nah, kemudian apa sih syaratnya agar kita bisa menjadi santri yang mendunia? Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu bukan hanya menjadi santri, tapi juga pengajar di Masjidil Haram di Mekah saat itu. Murid-murid beliau dari mancanegara, dari berbagai negara. Kiai Ihsan di Kediri, ya. Ihsan Jampes. Karyanya yang mensarah kitab Minhajnya Imam Al-Ghazali itu dipakai rujukan sampai Mesir dan Afrika Selatan. Begitu juga misalnya Syekh Mahfud At-Tormasi, Syekh Yasin Al-Fadani. Jadi para ulama kita itu dari dulu sudah mendunia, menginternasional. Cuma Gus Nasrul aja ini yang dapat doktor dari Maroko, terus malah mau pulang ke sini dan ngurusi pesantren di Jepara. Padahal saya tadinya berharap beliau nggak mau pulang, biar kemudian bisa menikah dengan istri dari orang Maroko, ya, menjadi ulama di Maroko. Tapi ternyata beliau tidak laku di Maroko. Ya. Bukan karena gantengnya itu kurang, tapi memang standar ganteng orang Maroko itu berbeda dengan kita. Ya. Banyak para santri yang sekolah ke luar negeri setelah itu pulang. Saya memilih tidak pulang. Kenapa? Jadi ceritanya, saya punya kawan namanya Taiwo Oriola. Taiwo ini dia orang Nigeria. Orang Nigeria itu tahu kan, yang rambutnya lurus-lurus dan kulitnya putih-putih. Oh, terbalik ya, terbalik. Oke, terbalik ya. Yang rambutnya keriting-keriting, kulitnya hitam. Nah, dialah yang kemudian bilang kepada saya, karena saya orang kulit hitam, saya tidak akan dilirik oleh orang kulit putih, orang bule, kecuali saya punya prestasi yang sama dengan mereka. Saya mendengar itu kaget. Kok dia bisa punya spirit, semangat, ya, mental yang tidak kalah, mental petarung. Sementara saya, orang Asia, orang Muslim pula, NU pula, gitu ya, santri kampungan, gitu, kok tidak punya perasaan saat itu bahwa saya harus mengalahkan orang bule. Nah, spirit ini yang kita harus punya, bahwa kita bisa bersaing dengan orang-orang bule. Kita bisa juga sanggup menjadi dosen atau pakar di luar negeri. Dan gak mudah, adik-adik sekalian, karena persaingannya kelas dunia. Waktu saya mau melamar jadi dosen di Australia, saingan saya itu kelas dunia. Saya nggak bisa pakai kata belece gitu, pakai surat bahwa saya orang NU, saya anaknya kiai, maka saya harus mendapatkan hak-hak khusus agar diterima masuk. Nggak laku di dunia barat, nggak mengenal. Dunia barat tidak mengenal siapa orang tua saya. Dunia barat juga tidak mengenal bahwa saya dipanggil Gus gitu ya. Mereka nggak kenal itu. Yang mereka lihat apa? Prestasi. Yang mereka lihat prestasi. Maka kita harus bertarung dengan orang-orang barat. Syarat bertarungnya apa? Bahasa Inggrisnya mesti bagus.
Nah ini kan repot. Dulu waktu saya mondok, saya juga nggak mau belajar bahasa Inggris. Karena kawan-kawan pada bilang, nggak perlu belajar bahasa Inggris. Nanti di alam kubur, malaikat nanyanya pakai bahasa Arab. Man rabbuka, bukan who is your God. Jadi percuma belajar bahasa Inggris. Di dunia juga nggak dipakai, di akhirat juga nggak dipakai. Sekarang udah nggak bisa lagi. Sekarang harus menguasai aktif minimal 2 bahasa. Bahasa Arab dan bahasa Inggris. Atau kalau mau tambah lagi, bahasa Perancis, bahasa Jerman, atau bahasa Parsi, ya, atau bahasa Belanda, harus menguasai bahasa asing. Jadi bahan bacaannya akan sangat luas. Nonton filmnya nggak cuma nonton film Netflix. Ya. Ini pada nonton Netflix nggak nih? Kok bisa sih nonton Netflix? Padahal kan HP-nya nggak dipakai ya. Oh, pakai HP-nya Bill Goib. Oke. Memang itulah hebatnya para santriwati sekarang. Ya. Jadi begitu kita menguasai banyak bahasa, maka kemudian pengetahuan kita menjadi luas. Kalau pengetahuan kita luas, kemudian kita tidak akan buru-buru menyalahkan orang lain. Nah, saya mau kita dialog lebih banyak. Ini banyak sekali santriwati, banyak kali santri, ini kesempatan langka. Kalau mau dialog sama saya, sebelum saya datang ke sini, berarti adik-adik harus ke Australia ketemu saya. Susah kan? Punya paspor nggak? Nah, udah punya paspor harus punya visa ke Australia. Terus harus beli tiketnya lagi ke Australia. Terus sampai di sana nanti harus tinggal di hotel mahal. Belum lagi orang Australia makannya roti, nggak makan nasi. Nah sekarang saya udah ada di sini. Kita dialog sekarang. Apa pertanyaan adik-adik? Ya, pertanyaan santri-santriwati. Kita akan dialog. Siap buat dialog? Yang santriwati semangat ya, kita harus ada yang nanya ya, kita dialog ya, jangan malu-malu. Yang santri putra juga ya, siap ya? Ya dialog. Oke, ini panitia tolong disiapin mic-nya dong, tolong dibantu buat kita dialog. Silakan, saya minta dari Putri dulu. Siapa yang mau tanya dari Putri? Mau tanya? Ya maju ke depan sini. Yang pakai kacamata mau nanya tadi angkat tangan. Nah bingung, ayo. Siapa yang mau tanya? Kamu mau tanya? Ya. Ya berdiri. Tolong Pak dikasih. Ya. Disebutkan namanya ya ini mic-nya, pakai mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada Nama siapa dulu? Perkenalkan, nama saya Yasmin Auliadini dari kelas 11 IPA 2. Ingin bertanya kepada Profesor Dr. Nadir Syah Hossein. Penemuan apakah yang Bapak temukan penemuan apakah yang Bapak temukan sehingga bisa dipanggil dengan julukan Dokter Handas pada tahun berapa? Profesor. Ini apa pertanyaan? Oke, kenapa ada horns-nya itu ya? Oke, ya. Satu aja pertanyaannya, itu ya. aja? Ya. Yasmin ya namanya? Ya.
Yasmin. Pak. Ya. Kasih ya. Oke. Ya, kasih tepuk tangan. Ya. Jadi saya jadi yang ditanya gelar akademik ya, Hons, itu ya. Saya udah 6 kali di wisuda. Dan saya biasanya tidak pernah mau kalau dipasang gelar saya begini. Makanya tadi waktu flyer dikasih ke saya langsung komen, waduh, saya bilang, karena saya lihat gelar saya dipasang semua. Tapi karena saya tahu maksud Gus Nasrul ini kan untuk memotivasi para santri. Ya oke. Tapi biasanya kalau di acara resmi, saya nggak pernah mau gelar saya dipasang. Cukup nama aja, malu rasanya. Gelar panjang berderet, tapi kapasitas masih begini-begini aja, masih terbatas. Nah, tapi saya 6 kali di wisuda. Jadi waktu dulu pertama, saya kuliah di Fakultas Syariah, waktu S1 ya, saya kuliah di Fakultas Syariah, IAIN, sekarang sudah jadi UIN, Syarif Hidayatullah Jakarta. Pagi saya di Fakultas Syariah. Kemudian sorenya, saya kuliah lagi di Fakultas Hukum di Untas Muhammadiyah Jakarta. Kebetulan deketan dari Ciputat ke Cirende saat itu di Jakarta Selatan. Jadi pagi di Fakultas Syariah, sore kuliah di Fakultas Hukum. Jadi saya kuliahnya double, waktu S1. Waktu S2 di Australia saya dapat beasiswa. Saya kuliahnya double juga. Dan pada waktu yang bersamaan juga. Yang pertama saya mengambil Master Hukum, makanya ada gelar LLM. LLM itu dari bahasa Latin. Latin Legum Magister, artinya adalah Master Hukum. Jadi gelar S2 Master Hukum dari luar negeri, gelarnya LLM. LLM itu bukan luntang-lantung melasin banget gitu, bukan ya. Itu gelar S2 Hukum. Jadi waktu saya ambil S2, terus saya juga ngambil S2 Hukum, saya juga ambil S2 dalam bidang Islamic Studies, Master of Art with Honors, pakai Hons itu, with Honors. Kenapa? Karena waktu di universitas saya, di University of New England, kalau Master of Art saja, MA saja, itu dia hanya 1 tahun. Tapi kalau Master by Research, jadi masternya itu full research 2 tahun, itu gelarnya Master of Art with Honors. Makanya MA ada Honsnya. Honsnya itu Gus Nasrul, bukan berarti honor. Ya. Tapi kalau mau ngasih honor, saya terima Gus Nasrul. Kode keras. Nah, kemudian ini masih belum lengkap gelar saya ini. Karena saya doktornya ada 2 juga. Ya. Jadi selesai S2 yang 2 tadi itu, saya kemudian pulang ke tanah air, 6 bulan mengajar, dapat beasiswa lagi. Maka kemudian saya berangkat, saya mengambil PhD. PhD itu Doctor of Philosophy. PhD dalam bidang hukum umum, ya, di University of Wollongong. Baru 6 bulan saya ambil S3 bidang hukum, saya dapat surat beasiswa lagi di Singapura, di National University of Singapore. Ini salah satu universitas top di dunia juga. Saya dikasih beasiswa lagi, maka saya ambil dua-duanya. Jadi saya kuliah PhD yang kedua dalam bidang Islamic Law, dalam bidang hukum Islam, disertasi saya tentang hukum Islam. Jadi saya kuliah 2 doktor di bidang yang berbeda, di 2 negara yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. Ada kawan saya orang Madura, pas saya cerita begitu nggak tahan dia. Dia bilang, kalau gitu
panjenengan itu wali katanya. Bisa ada di 2 negara dalam waktu bersamaan. Persis seperti kiai saya, bisa sholat di Mekah katanya. Padahal lagi tidur di pondok di Madura gitu ya. Jadi nah ini ceritanya panjang kenapa bisa ngambil 2 doktor. Tapi kira-kira itu ya, gelarnya seperti itu. Jadi kalau mau ditambah ini gelarnya ada gelar PhD di belakangnya satu lagi harusnya. Kalau mau ditulisin gitu. Tapi lagi-lagi gelar kita yang paling terakhir adalah almarhum, almarhumah gitu ya. Jadi seberapa banyaknya gelar kita, pada akhirnya semuanya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dari perempuan masih ada yang mau bertanya lagi? Satu lagi. Nah, itu. Berdiri silakan, tolong panitia dikasih mic-nya lagi. Tolong dioper mic-nya. Ya, monggo. Nama jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ziana Zain, perwakilan dari instansi Madrasah Aliyah, dan saya juga perwakilan dari Jurnalistik Putri Balai Kambang. Saya pernah membaca pandangan profesor tentang santri di NU Online, bahwa santri itu perlu terlibat dalam politik. Namun, ada juga yang mengatakan bahwa santri itu lebih baik menjadi pendidik umat daripada politisi. Dari pandangan mengenai politik yang kotor. Padahal kalau kita melihat sedikit ke belakang pada zaman dahulu, santri dan ulama itu memiliki peran yang sangat penting dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Lalu, bagaimana tanggapan profesor mengenai santri yang terjun menjadi politisi atau yang terlibat dalam dunia politik? Karena menurut saya, santri itu harus mampu memasuki semua ciri kehidupan dalam segala bidang. Terima kasih. Luar biasa ini, Gus Nasrul, santriwatinya. Pertanyaannya juga bagus. Santri dan politik, ya. Politik itu katanya kotor. Jadi apakah santri boleh berpolitik? Kalau politik itu kotor, terus santri tidak ikut politik, maka dia akan selalu kotor. Kalau santri tidak ikut berpolitik, yang jadi masalah adalah kalau santri ikut berpolitik, santri yang bersih ikut-ikutan jadi kotor. Bukan politiknya yang jadi bersih, santrinya yang ikut-ikutan kotor. Nah, ini yang jadi masalah. Maka sudah beberapa menteri agama kita yang tertangkap korupsi. Sudah ada beberapa santri yang jadi politisi dan juga tertangkap korupsi. Nah, ini contoh yang tidak baik. Tetapi kita tidak boleh menutup mata, juga masih banyak santri-santri kita yang jadi politisi dan hidupnya bersih. Kalau istilah saya itu udah dua. Nah, ini memang salah satu ciri kalau kita ceramah di pesantren NU. Alhamdulillah kita semua masih NU. Mic-nya masih gitu ya. Padahal ini sudah abad kedua NU gitu ya. Nah, jadi banyak juga politisi yang dari santri tapi bisa mempertahankan jati dirinya sebagai santri. Kalau dalam bahasa saya itu persis seperti kita belajar fikih, air yang suci dan mensucikan, yang dipakai untuk berwudu
adalah air yang suci dan mensucikan. Kalau santri jadi politisi, maka dia harus juga bisa menjadi air yang suci dan mensucikan. Artinya apa? Pertama, dia harus jadi air yang suci, maka dirinya harus bersih. Harus tetap menjaga jati dirinya sebagai santri. Jangan kemudian kalau ada amplop yang tidak jelas, ini halal atau haram. Begitu dilihat, wah 10 juta, haram. Besoknya ditawari 100 juta, halal. Nah, mulai berubah. Dari tegas haram, kena 10 juta, begitu lihatnya 100 juta, halal atau haram? Halal. Begitu ternyata 1M, halal. Nah, ini jadi masalah. Maka dia tidak menjadi suci. Tapi kalau dia mau korupsinya itu 1 rupiah atau 1 miliar atau 1 triliun, tetap korupsi, dia tetap tolak, dia menjadi suci. Tapi menjadi suci saja tidak cukup sekarang. Dia juga harus bisa mensucikan. Maka kalau dia jadi menteri, bukan hanya dia yang bersih, tapi kementerian yang dia pegang harus bersih. Kalau dia jadi presiden, santri jadi presiden, amin ya rabbal alamin. Maka bukan hanya santri jadi presiden itu yang bersih, tapi dia mampu membersihkan Indonesia ini dari korupsi. Ya. Kalau santri itu menjadi direktur dari perusahaan, dia bukan hanya bersih, tapi dia juga bisa membersihkan lingkungan sekitarnya. Jadi lurah, jadi kepala desa, atau jadi rektor, atau apapun profesinya, karir yang mau dipilih nanti, dia harus bisa menjadi suci dan mensucikan. Itulah gunanya setiap kita belajar fikih, bab pertama selalu bab toharoh. Jadi jangan disangka bab toharoh itu hanya buat sholat, tapi filosofinya, maknanya bisa kita juga pakai untuk kehidupan kita, termasuk kehidupan politik. Gitu ya? Oke? Jadi nanti mau jadi apa nih? Jadi gubernur? Mau jadi menteri? Presiden? Iya, presiden. Amin, kita aminkan. Semoga ada santriwati Balai Kembang yang jadi presiden. Amin. Sih, ya. Baik, sekarang yang putra, ya. Ada yang lebih ganteng lagi nggak? Coba. Ya, monggo, monggo. Ya, 1, 2, nanti saya itu yang belakang ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Profesor atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bayhaqi. Saya merupakan salah satu penggemar panjenengan. Karena dulu pas ketika di Jepara itu ada pertemuan, kalau tidak salah itu bedah buku saring sebelum set. Dari situlah saya sering kali melihat salah satu sos panjenengan yang di situ sering membahas tentang masalah polemik-polemik yang melalui sudut pandang hadis, karena kami adalah salah satu mahasiswa Mahat Ali Hadis dan Ilmu Hadis. Maka dari itu yang saya ingin tahu dari panjenengan, yang pertama, karena saya memang penggemar berat panjenengan, saya ingin meskipun tidak keseluruhan bisa meniru apa yang menjadi titel-titel yang tertera, tapi setidaknya saya ingin sedikit ada cerita yang dimana kami sebagai santri saat ini bisa meniru dan bisa berpikiran seperti panjenengan. Itu yang pertama. Yang kedua, pastinya kalau orang pondok itu tidak terlepas dari tirakat. Maka kira-kira dulu tirakatnya
Profesor Nadir Shah Hussein niku nopo. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih yang besar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini gawat ini, nanyanya dapur rahasia. Nanya tirakatnya apa. Jadi waktu saya di madrasah, itu saya kalau ke rumah, pulang ke rumah, itu abah saya tahu bahwa saya puasa, abah saya itu marah. Saya nggak boleh puasa. Ini puasa apa nih? Senin Kamis, saya bilang. Begitu besok hari Selasanya, saya nggak makan, saya masih puasa. Abah saya bilang, enggak, buka puasa kamu, nggak boleh. Terus, kalau abah saya itu kalau wirid, dari maghrib sampai isya, posisi duduknya nggak bergerak. Saya kan penasaran, ini yang dibaca tuh wiridnya apa sih, panjang bener gitu, kok tahan gitu ya. Kata abah saya, nanti kalau kamu jadi kiai, kamu juga tahu. Sekarang kamu nggak usah melakukan amalan-amalan yang membuat badan kamu jadi lemah, yang waktu kamu jadi terbuang, karena kamu masih santri, masih pelajar, maka wirid tirakat yang paling baik adalah baca buku. Nah, saya kemudian sempat juga nyantri ke satu pondok di Cirebon, yang kiainya itu punya wirid yang hafalannya luar biasa. Jadi dia tuh punya photographic memory. Jadi kalau baca kitab, baca buku, itu seperti matanya tuh kayak kamera. Langsung di capture. Nah kemudian kakak saya bilang, itu ada wiridnya. Minta. Saya kemudian kebetulan dia temannya abah saya. Jadi kemudian saya minta wiridnya. Dia ngeles, kayaknya bilang, almarhum kayak Maki Rofi'i. Saya itu ingatnya kalau saya lagi baca wiridnya, kalau habis sholat, sekarang saya lupa katanya. Waktu saya ngaji usul fikih sama beliau. Habis sholat, saya tungguin itu, maghrib, tungguin. Beliau cuma nengok ke belakang, saya masih ada, saya tungguin, karena mau dapat wiridnya itu tadi kan. Ya. Beliau kemudian kasih kode kepada keponakannya, beliau bisik, terus ponakannya nyamperin ke saya. Pak Kiai bilang, Nadir suruh ke kamar aja katanya, nggak usah nungguin di belakang katanya. Jadi sampai saya selesai ngaji kitab usul fikih saat itu, beliau tetap nggak mau ngasih saya wirid. Sama dengan abah saya itu. Kenapa? Abah saya bilang itu tadi, sebagai pelajar, wirid paling utama adalah ketika kamu assalamualaikum kanan kiri, ambil kitab, pelajari. Itu wiridnya. Ya tentu sebagai santri pernah tergoda wirid biar sakti ya puasa ini. Tapi puasain santriwati nggak pernah saya. Puasain santriwati nggak pernah ya. Di sini juga nggak ada kan ya. Puasain santriwati nggak ada kan? Nggak ada. Tapi biar kebal ya, bisa nyambat, bisa macam-macam. Saya lakuin, saya jalanin dulu. Sebagaimana santri yang lain. Itu pun diam-diam, karena kalau ketahuan abah saya pasti marah. Nah abah saya bilang, kamu itu ngaji mau jadi kiai, jadi ulama, jadi ilmuwan, atau mau jadi pendekar. Nah jadi kemudian, kata abah saya, kita harus tahu kondisinya. Kalau kita sedang pelajar, maka tirakatnya adalah belajar. Selesai S1, saya tadi cerita saya S2 ke Australia. Terus kemudian saya pulang ke tanah air untuk menjemput istri saya. Untuk kemudian dibawa ke Australia. Saat itu saya sholat maghrib di samping perpustakaan abah saya. Abah saya rupanya melihat, memperhatikan. Sehabis sholat, assalamualaikum kanan kiri, saya langsung berdiri bangun, tidak lagi wirid, saya keluar. Seperti yang saya lakukan bertahun-tahun. Beliau marah, beliau panggil saya. Kok kamu habis sholat tidak wirid? Saya bilang, loh sekarang sudah boleh wirid. Karena kamu sekarang sudah selesai S1, kamu harus wirid.
Jadi ada masa-masanya buat tirakat itu. Yang repot itu kalau kemudian belum waktunya wirid, belum waktu tirakat, sudah mau jadi wali. Nah ini yang repot. Akhirnya bukannya jadi ilmuwan, tapi cita-cita mau jadi wali gitu. Jadi wali enggak, jadi wali murid juga enggak, karena jomblo terus gitu kan, ya, nggak laku-laku gitu. Nah, karena itu tirakatnya itu tadi belajar. Tirakatnya adalah belajar, gitu ya. Di situ aja, bocoran di situ aja, ya. Nggak boleh yang lain, berbahaya. Ini ntar bahaya kan. Ya, yang berikutnya. Satu lagi terakhir ya. Ya. Terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Yusuf. Sebagai Yusuf? Yusuf. Oh, biasanya namanya Yusuf itu ganteng, biasanya. Oke. Sebagai cendekiawan muslim dan guru besar Universitas Monash Australia, Bapak Nadir. Ini bukan Nadir Masjid, nggih. Nadir dosen Australia. Nggih. Melihat kasus yang ada di Indonesia yang lagi booming, lagi rame, yaitu Az-Zaitun. Ini saya bukan santri Az-Zaitun ya. Berbicara tentang Az-Zaitun, saya ambil sedikit problem, yaitu beliau mengatakan madhab saya madhab Bung Karno, tidak madhab Syafi'i, Hambali, Maliki, dan Hanafi. Tapi beliau mengatakan saya madhab Bung Karno. Sebagai cendekiawan muslim dan guru besar Universitas Monash Australia, pendapat atau pandangan beliau mengenai perkataan tersebut yang dikatakan oleh Syekh Panji Gumilang seperti apa? Dan kita sebagai santri Balai Kambang, shallu ala Nabi Muhammad, insya Allah madhabnya Syafi'i, betul apa tidak? Oke. Sebagai santri kita sebaiknya bagaimana? Matur suwun, syukron katsir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ada satu lagi tadi yang angkat tangan di belakang. Ya silakan, Mas, lagi. Biar jangan yang senior-senior yang ngomong aja, yang belakang juga dikasih kesempatan. Ya. Ini jalannya kayak pramugara ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Abdul Lutfi dari Itansi Aliyah, jurusan agama. Saya mau tanya Syekh, Profesor nih, bagaimana cara memperkuat mental santri biar bisa pede nih, teng kalih memperkuat iman santri gen gak gampang katut nafsune niku. Saged pripun niku? Sampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Ada dua pertanyaan bagus. Yang pertama nanya bagaimana pendapat saya soal pernyataan Syekh Panji Gumilang ya. Di pesantren Wattini wa Zaitun. Az-Zaitun ya, Az-Zaitun. Yang mengatakan bahwa mazhab saya mazhab Bung Karno. Kalau menurut saya, kita tidak perlu reaktif atau kagetan. Ya, ketika beliau mengatakan mazhabnya adalah Bung Karno. Ya. Karena Bung Karno sendiri tidak pernah mendirikan mazhab. Ya. Apa kitab usul fikih yang ditulis Bung Karno? Kalau Imam Syafi'i ada menulis kitab Ar-Risalah. Kitab fikihnya Al-Um. Bung Karno menulis kitab apa? Di bawah bendera revolusi. Ya. Bung Karno sendiri tidak pernah menganggap dirinya sebagai ulama, apalagi ubaru. Ulama saja tidak, apalagi ubaru kan gitu. Bung Karno itu. Ya. Nah, karena itu kenapa kita risau? Mungkin kalau kita mau berhusnuzon, maksud dari pernyataan mazhab saya adalah mazhab Bung Karno, bukan dalam bentuk fikih ritual, tapi mungkin dalam bentuk politik.
mungkin fikih siasah, politik kenegaraan. Dan jangan lupa yang dimaksud dengan mazhab itu adalah bisa bermakna manhajan au qaulan. Bisa bermakna metode atau opini, pendapat. Jadi ketika kita mengatakan saya bermazhab Syafi'i, artinya saya melaksanakan amal ibadah sesuai dengan manhajnya Imam Syafi'i atau opininya Imam Syafi'i, kan begitu. Jadi ketika beliau punya sikap tentang kenegaraan dan beliau mengatakan bahwa mazhab saya Bung Karno, husnuzon saya, mungkin itu yang dia maksud. Selebihnya ya wallahu alam bisawab, saya nggak tahu. Gitu ya. Lagi pula saya nggak terlalu mengikuti tentang Az-Zaitun itu juga. Jadi saya juga nggak paham konteksnya seperti apa, tapi mudah-mudahan husnuzon saya seperti itu. Ya. Nah, pertanyaan tadi soal bagaimana agar santri itu pede. Nah, ini yang saya bilang penting ini. Mental petarung. Saya menulis di buku-buku saya diterbitkan di penerbit internasional. Saya menulis di jurnal internasional lebih dari 50 artikel. Kalau ketemu dengan kawan-kawan, pertanyaannya ke saya adalah wiridnya apa? Ya kayak tadi tuh, tirakat. Wiridnya apa? Yang ditanya wiridnya. Bukan yang ditanya gimana cara saya belajar. Nggak ada yang nanya tadi kan. Gimana cara saya baca buku. Sehari itu saya kuat baca buku berapa banyak. Saya bisa habis, bisa khatam. Berapa jam saya baca buku. Bagaimana cara saya menulis. Tapi yang ditanya adalah wiridnya apa. Sehingga pernah saya jengkel. Saya bilang gini. Saya cuma buka file di komputer saya, di laptop saya. Saya tulis satu kalimat. Saya tutup. Begitu besok pagi bangun, udah jadi itu tulisan. Saya juga nggak tahu siapa yang nulis. Saya cerita gitu, apa kata kawan-kawan para santri? Tuh kan, betul ada wiridnya. Wiridnya apa dong? Oh, kan? Balik lagi ke sana. Jadi, untuk meningkatkan kepercayaan diri, kita harus punya ilmu. Kepercayaan diri itu ya, adik-adik santriwati, tidak bisa dibentuk hanya dengan skincare. Semahal apapun skincare itu. Adik-adik santri putra, PD itu tidak bisa dibentuk hanya dengan kita selfie dengan tokoh siapa. Ini enak juga jadi provokator ini. Jadi PD itu bisa dibentuk hanya dengan ilmu. Ya. Sehingga kita tahu apa yang kita lakukan. Kalau mau jadi musisi, maka belajarlah main musik yang betul, sesuai dengan ilmunya. Kalau mau jadi content creator, maka kemudian belajarlah bagaimana cara untuk menjadi content creator yang benar. Mau jadi kiai, belajarlah gimana jadi cara kiai yang benar, kan begitu. Semuanya dengan ilmu. Dengan ilmu itu kita akan punya kepercayaan diri. Gelar. Sekarang ini banyak orang gelarnya gelar palsu. Beli ijazah, ijazah palsu. Daftar jadi caleg, pakai ijazah. Ditanya, Pak ijazahnya asli bukan? Kata yang jual sih asli. Sekarang jadi pejabat, jadi pengusaha, tiba-tiba punya gelar, dikasih gelar honoris causa, gelar segala macam. Jadi gelar-gelar itu juga tidak akan meningkatkan kepercayaan diri kita. Kalau memang dasarnya goblok, ya goblok. Mau gelarnya sepanjang apapun berderet, ya didapat dengan cara beli jual beli kah? Atau kemudian menjilat agar dikasih gelar lah segala macam ya. Saya no mention ini ya, nggak ada yang saya mention, jadi no offense. Ya. Tapi kalau kita punya ilmu, mau ada gelar atau tidak ada gelar, Gus Baha, apa gelarnya? Nggak kuliah beliau. Santri, tapi ilmunya siapa yang berani meragukan Gus Baha? Profesor Kursihab, sekolah, profesor, doktor dari Al-Azhar Mesir, punya ilmu, meskipun dibully, dicaci maki, ya, karena pendapat-pendapatnya, tapi beliau coba karya-karyanya, bukunya terus mengalir, sampai sekarang mungkin ada 70 buku. Buya Hamka, dan banyak para ulama-ulama kita lainnya.
Karena itu meningkatkan PD adalah dengan ilmu. Ya. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Rabb. Sungguh kami tidak punya ilmu apapun kecuali apa-apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.